Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyimus samawati wal ardi mudabbirul halakil ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat kembali menghirup udara pada saat ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada hari ini Buletin Kafah nomor 150 25 Zulkaidah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2020 Masehi dengan mengangkat tema jangan lecehkan ajaran Islam. Saudaraku, sebagai seorang mukmin, tentu kita semua mengimani Allah Subhanahu wa taala itu ada. Alam semesta yang indah dengan gugus planet, bulan, bintang dan galaksi membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Saat mencermati diri kita sebagai manusia dengan seluruh anatomi dan fisiologinya, kita menyadari bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut tertuang di dalam syariahnya. Itulah syariah Islam. Syariah Islam sempurna dan lengkap dan adil. Syariah Islam itu lengkap dan rinci, mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari urusan taharah atau bersuci, muamalah hingga urusan imamah ataupun khalifah, pemerintahan atau kenegaraan. Tak pantas bila umat Islam mencari hukum selain hukum syariah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Yang artinya, pantaskah kamu mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Oleh karena itu, umat Islam tidak membutuhkan lagi aturan lain yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, baik bersumber dari pemahaman komunis maupun kapitalis. Cukup hanya syariah Islam yang mereka butuhkan. Jangan lecehkan ajaran Islam, saudaraku. Pada setiap masa selalu ada saja pihak-pihak yang menghina dan melecehkan ajaran Islam. Yang gemar melakukan demikian umumnya adalah kaum kafir dan munafik. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga syariahnya. Mereka terus mengobarkan permusuhan terhadap kaum mukmin dan mentaati syariahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun." Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Di tengah kehidupan yang sekularistik seperti saat ini, banyak orang mulai berani melecehkan ajaran Islam. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam paham sekularisme, Islam harus disingkirkan dari pengaturan kehidupan. Islam hanya boleh mengatur urusan pribadi dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, semisal solat, puasa, zakat, haji. Oleh karena itu, dalam kehidupan sekuler, syariah Islam tidak boleh hadir dalam mengatur negara dan urusan publik lainnya. Perjuangan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam secara kafah, konsep ayat suci di atas ayat konstitusi, perda syariah, apalagi perjuangan penegakan khilafah, pasti akan dianggap bertentangan dengan sistem sekularisme. Perjuangan semacam ini akan diberangus dengan berbagai cara oleh kekuatan global sekularisme dan rezim sekuler. Akhir-akhir ini terdengar senter bahwa khilafah ituisme atau khilafahisme itu berarti khilafah dianggap paham buatan manusia atau ajaran manusia. Jelas ini pelecehan yang sangat nyata terhadap ajaran Islam. Bahkan beberapa kalangan menyebut khilafah sangat berbahaya buat negeri ini, sebagaimana komunis. Mereka lalu mengusulkan agar penyebaran ide khilafah juga dilarang, sebagaimana penyebaran paham komunis.
Bahkan pejabat yang menyetujui dianggap radikal dan dilaporkan kepada polisi. Jelas ini menghina atas ajaran Islam yang sangat nyata. Jika sikap ini benar-benar muncul dari keyakinan, maka akan dapat menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekufuran. Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariahnya secara kafah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru negeri. Siapapun yang melecehkan khilafah sama saja melecehkan ajaran Islam. Umat Islam tentu wajib marah dan menentang sikap arogan ini. Upaya mereduksi atau menghilangkan ajaran Islam jelas hukumnya haram. Siapapun pelakunya akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sadarilah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sudah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dengan penuh fatamorgananya. Sadarilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah persinggahan singkat menuju tujuan yang sesungguhnya. Itulah alam akhirat yang abadi. Kita pasti berharap meraih surganya. Karena itu, waktu yang singkat di dunia ini seharusnya kita isi dengan amal soleh sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang singkat ini kita diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, apalagi melecehkan dan merendahkan ajaran syariahnya. Hidup yang semacam ini akan jauh daripada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembacaan buletin kita pada hari ini. Semoga dengan pembacaan tadi membangkit semangat kita untuk menuju menerapkan syariah Islam secara kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.